Halo guys, selamat datang di Gaptek Pindahan episode ketiga. Jadi untuk kabar update Gaptek Pindahan kali ini, sekarang gua udah bisa untuk syuting di studio barunya Gaptek. Tapi buat kalian yang nungguin atau minta room tour, minta video soal setup baru gua, itu gua belum bisa untuk tayangin sekarang. Karena apa? Banyak faktor yang belum terpenuhi untuk setup barunya Gaptek. Jadi gua langsung sell out aja. Kalau misalkan ada brand yang mau sponsorin untuk setup barunya Gaptek, atau ada dari siapapun yang memang mau nyumbang untuk setup barunya Gaptek, emailnya ada di bawah. Oke, nggak usah ngoceh-ngoceh karena gua mintain itu. Ini karena kalian juga minta buru-buru untuk setup barunya Gaptek cepatnya ditayangkan dan room tournya Gaptek secepatnya ditayangkan. Itu terserah mau nyumbang atau enggak, atau mau sponsor atau enggak. Kalaupun enggak ya gue akan beli, tapi ada faktor yang memang menghambat waktu juga, yaitu duit. Karena nyari duit itu nggak gampang, jadi ya pelan-pelan untuk bisa merealisasikan semua biar bisa jadi 100%. Jadi di video kali ini gue mau melakukan sesuatu. Mungkin dari kalian nih semua ada yang belum tahu, mungkin banyak juga yang belum tahu. Barang-barang di Gaptek itu mulai dari yang udah di-review sampai yang belum di-review, sebenarnya ada apa aja sih, bahkan sampai barang-barang yang gue pakai untuk sehari-hari. Entah itu keperluan sehari-hari gue, keperluan tes, atau keperluan review. Jadi kita akan unboxing semua barang yang ada di Gaptek, dan barangnya ada di mana-mana. Di belakang sini, di depan sini, dan ada di samping juga. Jadi kita akan unboxing semuanya, dan semua barang ini bukan 100% punya gue pribadi. Ada yang punya gue pribadi, ada yang buat review doang, dan ada yang memang di-keep sama gue untuk keperluan testing atau pengujian-pengujian tertentu yang mungkin suatu saat akan terpakai di videonya Gaptek. So kita mulai dari kotak yang terkecil biar modelnya kayak buka-buka mail time gitu lah. Di sini gue ada Intel G4560. Ya, prosesor sejuta umat, tapi ini prosesornya nggak ada di sini, tapi ada di dalam motherboardnya. Jadi kita nggak memerlukan ini, kita singkirkan aja. Prosesornya udah ada di dalam motherboard sejuta umat juga, yaitu ASRock H110 MHDV. Ini prosesornya udah kepasang di sini dan nggak gue cabut-cabut lagi, karena biar kalau mau ngetes kita tinggal colokin aja gitu. Apa sih colokin? Selanjutnya itu ada Myonix Naos 3200. Ini adalah mouse yang gue pakai untuk kebutuhan sehari-hari gue, buat ngedit, buat main, buat browsing, buat apa lagi ya. Ini juga udah sempat gue review videonya, kalian cek aja ada di channelnya Gaptek. Selanjutnya ada Core i7 6700K. Ini juga udah di unbox, jadi kita nggak unboxing lagi karena udah dipasang di sini. Ini gue unboxingnya modelnya cepet aja karena barangnya bakalan ada banyak banget. Selanjutnya itu ada AMD A8 7600. Ini adalah prosesor APU generasi kelima apa keenam ini ya, gue lupa generasi berapa. Ini prosesor udah cukup lama, bisa kalian lihat sendiri. Ini juga prosesornya pastanya udah begitu berantakan dan udah susah buat dihapusnya karena umurnya yang udah tua. Di sini juga ada coolernya, dan coolernya memang nggak pernah udah pernah dipakai nih. Ini mungkin akan berguna si AMD A8 7600 buat sewaktu-waktu kita bikin konten yang old school mungkin ya, tapi karena banyaknya barang-barang baru di tahun 2017, makanya gue masih tetap memprioritaskan barang-barang yang baru yang masuk di sini, kayak misalkan kemarin Ryzen 3, terus mungkin menyusul ada Ryzen Threadripper. Ya sebenarnya nggak tahu sih masih worth it atau enggak, nantilah kita bikin videonya. Selanjutnya itu ada AMD FX 8300. Gue juga udah sempat bikin video ini waktu sebelum Ryzen rilis, kira-kira seminggu sebelum Ryzen rilis. Waktu itu gue sempat bikin video review ini, dan di situ gue menyatakan apakah kita masih layak untuk menggunakan si FX 8300 yang punya 8 core dan 8 thread saat itu, tapi performanya kira-kira hanya sebatas Core i3 atau Core i5 Sandy Bridge ya. Jadi menurut gua ini udah nggak begitu worth it untuk dibeli untuk AMD FX 8300. Jadi kalau gua mau bicara mending kayak kalian yang suka nanya-nanya mending mana, ya gua lebih merekomendasikan Ryzen daripada ini, karena ini harganya di 1,5an
lawan Ryzen 3 1300X juga masih tetap menang itu. Selanjutnya ada motherboardnya. Ini MSI 970 Gaming. Ini bukan GTX 970 ya, tapi ini adalah motherboard soket AM3 yang dimana isinya udah terdapat prosesor yang tadi dan juga udah terdapat DIMM RAM dari AMD juga. Ini sebenarnya RAM-nya mereknya kalau nggak salah Patriot, tapi labelnya memang label AMD Radeon dengan speed 1600 MHz. Jadi ini RAM DDR3 standar dan prosesor yang tadi FX 8300. Ini kalau nggak salah waktu itu gue bikin videonya barengan sama FX 8300 buat pengujiannya. Jadi barang ini tetap gue keep karena akan dibutuhkan buat pengujian yang akan datang. Ada apa lagi ya? Ada MOSFET. Ini bukan Mionix Naos ya, Mionix Sargas. Ini juga MOSFET yang gue pakai sehari-hari karena gue nggak pakai DPI yang begitu rendah. Gue pakai DPI cukup tinggi, mungkin di angka 800 atau di angka 1000. Jadi gue pakai MOSFET-nya yang ukuran kecil. Selanjutnya ada SSD Samsung Evo 850 120 GB, tapi kita udah nggak bisa unboxing karena isinya udah ada di testbed ini. Buat yang mau tahu testbed gue ini apa, nanti gue kasih tahu kalau boxnya ketemu ya. Jadi biar gue nggak menjelaskan ini dulu. Selanjutnya kita buka apa nih? Oh, mungkin kita mulai dari yang plastik ini dulu. Di plastik ini kita akan menemukan apa tadi nih gue bungkus ini. Oh, ini adalah motherboard. Ini motherboard untuk CPU yang tadi. Di sini udah ada coolernya tapi nggak ada prosesornya. Prosesornya gue rapihin dalam box. Ini motherboardnya ASRock kalau nggak salah. Ya, ASRock FM2A68MHD+. Ini motherboard tetap bisa melakukan overclocking RAM. Ya, seingat gue masih tetap bisa melakukan overclocking RAM. Mouse dari Mionix Naos 3200 tapi bungkusnya ROG. Ini unboxingnya cepet aja ya karena yang gede-gede ini belum. Selanjutnya kantongnya Acer, tapi isinya ini bukan Acer. Ini isinya adalah headset Asus Cerberus. Ini headsetnya tipenya bukan retail, tipenya memang sampel, jadi boxnya hanya kayak begini aja. Biasa gue pakai bareng sama laptop gua. Laptopnya ada di tas sana. Intinya sih ini headset memang udah gue pakai untuk sehari-hari juga, dan dia tipenya kayak agak-agak modular gitu karena mic-nya juga terpisah, dan kalau mau pakai jack buat handphone juga terpisah biar mikrofonnya tetap bisa dipakai di handphone. Ya kalau harga gue belum tahu ini harganya berapa karena ini masih sampel dan retailnya menyusul. Tuh, jadi kayak juga Asus sudah ngasih sampel ini. Selanjutnya, oh iya masih ada dari dalam sini. Wow, ini adalah power supply yang mungkin para miners suka dengan power supply ini karena ukurannya 1300 watt. Berat juga ya. Ini power supply memang belum pernah gue buka sama sekali dari pertama kali nyampe dan baru sekarang gue buka. Ini power supply ini tuh ada pengaturan untuk fan-nya yang bisa kita colokin dengan power, kalau nggak salah powernya ini power SATA, nanti dicolokin di belakangnya sini dan bisa kita atur mau auto atau mau kenceng atau mau apalah gitu ya. Mungkin nanti gua akan review juga power supply ini. Nah, ini power supply-nya ukurannya mungkin agak sedikit panjang dan besar ya. Panjang dan besar dong. Yang namanya power supply udah begini mah kayaknya udah bukan power supply abal-abal kali ya. Satu mereknya udah keluar master, mereknya power supply yang terkenal 1300 watt 80+ volt gitu. Jadi apa yang perlu dikasih tahu lagi dari power supply secanggih ini? Ya udah pasti bakalan jadi inceran minus yang mau nambang. Selanjutnya gua agak sedikit bergembira kali ini karena akhirnya bisa syuting di tempat baru. Dan gua udah mulai tidur di sini juga. Selanjutnya itu ada Asus Cerberus. Ini gua kasih tahu yang memang barangnya udah terbuka dulu aja ya. Asus Cerberus ini barangnya ada di sini. Ini belum gua bikin reviewnya, tapi kalau yang mau lihat reviewnya dengan versi warna switch yang berbeda dari gua, itu kalian bisa cek di channelnya ulasan.id karena dia udah nge-review yang versi red switch. Kalau yang punya gua ini blue switch. Ini juga udah gua pakai buat keperluan sehari-hari gua. Kita ambil yang ini. Ini adalah Sades Excalibur. Sades Excalibur ini juga udah sempat gua review di channelnya Sades Indonesia. Buat kalian yang mau nonton reviewnya, kalian cek aja di sana. Gua lupa waktu itu yang nge-review Excalibur ini gua atau Sinta.
Intinya ada 2 review keyboard di channel Sadis Indonesia yang diisi sama gua dan Sinta. Kalian cek aja langsung ke channelnya. Ini juga gua pakai buat kebutuhan sehari-hari gua. Sekarang udah tergantikan sama si Cerberus itu karena ini bahannya aluminiumnya terkadang nyetrum. Mungkin nyetrum karena gua tangannya keringetan atau apa gitu. Karena sebelumnya sih sebenarnya nggak pernah nyetrum, tapi setelah dia udah mulai korosi kotor-kotor gini jadinya nyetrum, nggak tahu kenapa. Oke, kita beresin lagi. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya mungkin box ini dulu ya. Ini bukan box test bench, hanya bungkusnya aja karena test benchnya udah ada di sini. Ini gue juga lupa tadi ngebungkus ini tuh ngebungkus apa ya? Map coklat ini isinya bukan map coklat ya, tapi RGB gua yang baru kembali. Baliknya nggak ada kardusnya. Ini waktu itu ditukernya bukan karena rusak atau apa, tapi yang gua pakai adalah harusnya barang sampel, tapi yang kemarin yang gua pakai yang sebelumnya itu barang retail, harusnya buat di distributor, kenapa ada di gua gitu, salah ambil. Jadi gua pakainya yang ini, harusnya ini bakalan gua pakai lagi nanti. Pisahin dulu Asus GTX 1050 Ti, tapi tinggal kardusnya doang karena sebenarnya VGA card ini udah terjual tapi boxnya lupa kekirim. Woi, jadi lumayan buat pajangan. Selanjutnya itu ada box dari ini. Wah, kok kotor ya, bisa kotor gini, biarin lah. Ini adalah Asus Maximus 9 Apex. Ini motherboard adalah motherboard khusus untuk para extreme overclockers sebenarnya, dan di sini motherboardnya cuma punya 2 DIMM slot, tapi itu dikarenakan si Asus ini mau mengoptimalkan overclocking di RAM-nya dan juga di prosesornya, sehingga jalur-jalurnya itu istilahnya, ini gue pakai bahasa awam aja ya, kasarnya sih jalur-jalur awamnya itu benar-benar dialihkan atau difokuskan ke si yang mau di overclocking itu. Karena kan Z270 dan Intel Kaby Lake atau Skylake itu RAM-nya memang hanya dual channel aja, meskipun kita bisa pasang 4 DIMM slot. Dan ini motherboard juga udah mempunyai yang namanya DIMM.2, dimana DIMM.2 ini kalian bisa memasang slot M.2 NVMe SSD yang soketnya itu dari soket di RAM atau dari soketnya mirip-mirip sama soket RAM lah. Keren kan? Keren kan? Next. Kayaknya kita akan bermain-main dengan box ini. Isinya agak berat. Ya, kagak kebelah lagi. Padahal ini gue yang ngebungkus, tapi gue lupa isinya apa aja. Karena saking banyaknya ya. Wih, sombong. Pertama itu ada Asus RX 570 ROG Strix. Ini juga udah sempat gue review. Buat yang mau lihat reviewnya, cek di channel gue. Nah, ini barangnya, kalau mau lihat reviewnya kalian cek aja di channel Gaptek. Tapi untuk soal harga itu udah nggak sama kayak di review kemarin, karena harga RX 570 itu udah nggak ngotak harganya dan stoknya udah susah banget ya. Buat yang nanya giveaway gitu, atau mending giveaway aja bang, atau ya intinya lu minta giveaway lah ke Gaptek. Nggak usah minta kalau ke Gaptek. Gue tuh kalau bikin giveaway, gue gak akan ngumumin, ini gue lagi bikin giveaway nih, terus di judulnya ada tulisan giveaway-nya gitu. Enggak. Dari kemarin gue udah sempat beberapa kali ngadain giveaway, mulai dari giveaway VGA, giveaway keyboard, giveaway voucher, itu gue udah bikin semuanya, dan semuanya itu enggak gue pakein yang namanya judul dengan title giveaway. Tungguin aja kapan video giveaway itu ya. Gue akan mengadakan giveaway itu secara tiba-tiba. Selanjutnya AMD Ryzen 3 1200. Kayak kau sih ngomong begini. Ini kemarin juga udah gue bikin reviewnya, kalian bisa cek juga. Si Ryzen 1200 ini intinya ya ini masih ada di gua, belum dipulangin karena kita akan bikin video rakitan PC dengan R3 1200 nanti. Selanjutnya ada apa lagi? Oh, ini ada kotak kecil dari Gigabyte, isinya flash disk, tapi flash disknya udah gak tau kemana. Terus ada Zenfone Zoom S, ini handphone gua, udah gak ada juga isinya karena gua pakai handphonenya, jadi gambar aja. Selanjutnya itu ada ROG Phugio. ROG Phugio ini enteng dari ini dia. ROG Phugio ini isinya, ini gua pakai buat sehari-hari, lebih sering gua pakai buat barengan sama laptop gua.
tapi sekarang gue pakai juga di PC gue karena ternyata enak. Selanjutnya ada ini yang baru datang, Asus ROG Gladius 2. Ini produk kayaknya ini retail ya, jadinya ini sepertinya gue hanya dipinjamkan untuk ini ya. Jadi jangan lagi giveaway barang ini ya, karena ini gue cuma dipinjemin. Oke. Gimana bisa? Oh. Gini aja ya bukanya ya, biar gampang. Nanti gue nggak bungkus-bungkus lagi karena ini masih disegel. Oke. Ini ada Gamer T1S. Ini joystick yang baru banget gue review. Kalian bisa cek videonya. Ini juga gue pakai buat sehari-hari. Thank you banget Gamer udah ngirimin ini buat gue. Makasih banget loh. Selanjutnya itu ada kardus nggak jelas. Kardus nggak jelas ini isinya RAM. Udah gue kasih tau duluan kan. Ini isinya RAM gue pribadi yang dari awal banget. Itu Yale Evo Potenza 8GB. Ini kenapa masih gue simpen? Karena ini pasti akan kepake banget buat testing, buat pengujian atau buat simulasi rakitan yang budget friendly. Karena biasanya simulasi rakitan yang budget friendly itu rata-rata pakai RAM ini. Karena RAM ini cenderung murah. Dan untuk yang DDR3 nya yang gue simpan buat pengujian adalah Corsair Vengeance. Ini DDR3 bukan DDR4. Ini size-nya 8GB dual channel. Ini juga 8GB dual channel. Selanjutnya itu ada motherboard banyak banget. Ini adalah Crosshair 6 Hero. Motherboard ini mungkin akan gue pakai buat test bed barunya Gaptek gitu. Jadi nanti gue akan menggunakan dua platform untuk test bed gue. Dan memang gue belum punya prosesor pribadi untuk AMD Ryzen. Itu yang gue baru punya hanya 6700K aja. Buat beli Ryzen 7 nya duitnya belum ada. Selanjutnya itu ada Maximus 8 Ranger. Nah, motherboard ini udah cukup lama tuh, udah buluk. Ini baru motherboard gua. Wah, kotor banget tuh, bisa gambar. Ya. Selanjutnya itu ada AB350 Gaming K4. Ini motherboard yang akan kita pakai untuk pengujian lagi rakitan si Ryzen 3 1200 nanti. Kenapa pakai ini? Karena ini motherboard yang benar-benar budget friendly banget buat Ryzen. Apalagi nih? Oh, ini masih ada yang kecil nih. Nah, ini boxnya sih tulisannya AMD, tapi isinya udah bukan AMD. Ini akan jadi unboxing terbanyak dan terpanjang sepanjang masa unboxing di Indonesia. Dan selanjutnya itu ada kotak dari Cooler Master, sorry. Ini ada Cooler Master V750 yang udah kepasang di sini, jadi kita nggak perlu unboxing ini lagi. Udah habis kosong. Ya kan kalau unboxer gitu ya. Habis ya kosong ya. Selanjutnya ada kotak yang masih agak kecil juga di sini tapi berat. Lumayan berat. Gua kan nggak punya alat pisau yang keren-keren itu. Jadi gua kalau buka tuh harus habis itu gua gini-giniin, cocol, bolong. Wow, ada Master Fan Pro 120. Ini isinya ada 3 fan ya. Ini isinya ada 3 fan kayaknya. Ini fan RGB. Woi, kayaknya gua bakalan nyala-nyala nih. Ada lagi satu lagi, jadi ada 6 fan. Ini ada power supply N3. Kayaknya ini bakalan kita pakai buat rakitan si Ryzen 3 1200 ya, 450 watt. Dan kalau nggak salah ini harganya sekitar 500 ribuan. Jadi budget friendly lah gitu. Yang versi 500 wattnya ini juga versi budgetnya juga nih. Master Watt Lite 500 yang tadi kan 4,5-nya, ini 500 wattnya, dan harganya nggak beda jauh sih sama yang 450 watt. Habis tuh, udah makin numpuk aja ini di bawah. Selanjutnya kita bakalan, wah ini kayaknya Cooler Master semua nih. Nanti deh ya, biar nggak Cooler Master semua, kita ambil dulu yang ini deh, agak gedean sih dan berat banget. Apa ini ya? Ini gue yang bungkus ini. Ini barang pindahan gue yang bungkus. Itu gue lupa isinya. Oh, kayaknya VGA deh. Karena ini dari tadi kita belum melihat VGA kan ya. Kayaknya VGA lah ya itu kirim. Ini kita nggak usah buka isinya satu-satu ya karena kepanjangan. Ada power supply-nya di Cool. Ini di Cool DR500, power supply budget juga 500 ribuan harganya.
Eh, jadi kita bakalan punya banyak opsi buat rakitan nih. Biasanya gue bikin rakitan itu kalau barang-barangnya udah terkumpul ya, satu-satu pelan-pelan gitu. Kalaupun beli juga kan belinya susah. Terus ada barangnya cooler master lagi Gemini. Ini kok cooler unik banget, nanti gue bakalan bikin reviewnya karena cooler ini kecil banget ukurannya tapi masih tetap bisa overclockable. Oh ini banyak kan cooler. Ini cooler gua yang ada di testbed gua sini. Epson 240M. Ini yang IDEO liquid cooler yang biasa gua pakai. Ini coolernya Ryzen, coolernya AM4 Noctua NH-U12S yang biasa gua pakai kalau pengujian AMD Ryzen yang membutuhkan overclocking dengan menggunakan air cooling karena banyak motherboard B350 yang VRM-nya itu panas kalau nggak pakai air cooling, jadi air cooling masih tetap berguna. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ini box apa ya? Ini box Aorus RX 570. Ini VGA card yang langka banget ya, tapi gue punya. Siapa yang mau RX 580 Aorus? Nah, ini sekarang harganya mungkin bisa 6 juta lebih ya. Itu ada ini barang yang kurang masuk banyak banget ya. Gila capek banget. Ini selanjutnya ada RX 470 4GB. Ini barang udah lama banget dari AMD. Ya kita nggak buka ya. Kayaknya bakalan jadi panjang banget kalau setiap satu box besar gue buka ada isinya terus gue buka lagi. Ini ada GTX 1080 Ti yang gue pakai di testbed gue ini. Ini adalah GTX 1080 Ti. Kalau Poseidon yang nanya-nanya Poseidon itu kemana? Poseidon itu cuma pinjem aja. Jadi gua nggak pakai Poseidon, tapi gua pakainya 1080 Ti ROG Strix. Nih, taruh sini nih. Lanjut. Selanjutnya itu ada casing dari Cooler Master. Ini nggak usah dibuka lah ya. Ini yang pasti isinya casing lah, baru banget nyampe. Cooler Master Light 5. Master Box Light 5. Ini casing. Ini tempered glass atau bukan ya? Pasti bakalan bermanfaat lah yang namanya casing mah ya. Ini ada yang lebih budget friendly lagi dari Cooler Master, itu Master Box Lite 3.1. Kalau Master Box Lite 3.1 ini dia tipenya bedanya mini micro ITX. Kalau yang tadi masih support untuk ATX atau EATX, ini micro ya, harganya juga ini cenderung murah lah. Maksudnya murah tapi murah branded gitu, karena kan Cooler Master kan nggak merek kenal gitu lah. Nah kalau ini baru tempered glass Sharpun DG 7000G. Ini casing tempered glass, harganya 800 ribuan. Jadi ini lebih murah daripada Segotech SGK7 ya bisa dibilang, cuma model depannya masih kayak agak-agak casing klasik gitu lah. Nanti kita bakalan lihat juga video reviewnya. Ini monitor yang biasa gue pakai buat benchmark. Kalau ini monitor 4K dari Asus MG24UQ. Ya bentuknya sih udah mirip-mirip sama ROG lah, tapi karena FreeSync ya setahu gue yang seri ROG itu monitornya monitor G-Sync doang. Meskipun 24 inch resolusinya 4K, response time-nya udah 4 milisekund karena ini IPS dan sRGB-nya 100%. Jadi buat yang mau ngedit pakai video ini juga sebenarnya ini udah oke banget. Gue nggak butuh yang namanya refresh rate yang gede-gede banget gitu, karena ya gue cuma pakai buat benchmark doang. Ngeri bisa nih. Ini udah penuh banget ini. Nah, gini pasangnya, terus diputar, giniin. Oke. Ini dia monitor yang biasa gue pakai buat benchmark. Gila capek banget, ya Allah. Selanjutnya kita akan beralih ke monitor yang ini. Bentar. Terakhir. Wadaw. Asus MG279Q. Ini monitor mirip sama yang PG279Q. Bedanya ini FreeSync. Ini monitor resolusinya 1440p, punya refresh rate 144 Hz, dan udah pernah gue bikin reviewnya, silakan cek di channel YouTube Gaptek.id. Biasanya buat ngedit juga gue lebih condong ke ini sih, karena layarnya lebih besar biarpun resolusinya nggak begitu besar. Tapi gambarnya nggak pecah kok meskipun 1440p di 27 inch, itu masih relatif. Nah, ini gue udah capek banget ya kayaknya ya. Yuk. Nah,
sekarang kita pasang, nyangkut lagi jaket gue. Ini unboxing terlama dan terbanyak rekor kayaknya ya. Rekor unboxing, gue nggak pernah unboxing, sekalinya unboxing langsung berapa barang tuh. Jadi ini. Nah, ini adalah monitor yang akan gue pakai buat ngedit, buat keperluan sehari-hari banget lah gitu ya. Udah habis barang yang kita unboxing. Sebenarnya masih ada sih di dalam tas gua, yaitu laptop Asus ROG Strix GL553 VD. Kalian juga mungkin udah tahu dari setiap di Gaptek News atau di Startup Show Off, itu laptop selalu gue pakai. Anyway, thank you buat 40.000 subscribers. Dan sekali lagi soal room tour dan juga setup gua, itu videonya akan ditayangkan setelah 100% jadi. Dan sekarang gua belum bisa untuk tayangkan video setup gua atau video room tour itu. Dan gua mau ingetin lagi buat yang kira-kira mungkin ada yang mau nyumbang atau ada brand yang memang mau nyumbang buat studio barunya Gaptek, emailnya ada di deskripsi. Gua nggak maksa harus nyumbang berapa aja, tapi segimana bisa dibantunya aja. Dan gue juga nggak pingin memaksakan para subscriber atau para viewers untuk nyumbang ke studio barunya Gaptek. Enggak. Apalagi kalian yang mungkin keuangannya terbatas, jangan sampai maksa-maksain buat mengirimkan sesuatu ke sini, apalagi barang-barang kayak buat di review. Gua melakukan ini hanya demi setupnya Gaptek cepat selesai, dan video room tour itu dan video Gaptek pindahan bisa cepat berakhir pada final episodenya. Dan gua merencanakan itu semoga rampung pada tanggal 28 Agustus 2017 sudah bisa up video room tournya. Gue sangat mengusahakan itu. Gue udah ngejar kesana kesini untuk mengajukan yang namanya sponsor atau apapun yang bisa sumbang kesini, dan semoga bisa terrealisasikan pada tanggal 28 Agustus 2017. Kenapa tanggal 28 Agustus? Karena tanggal 28 Agustus adalah ulang tahun gua, dan gue pingin itu jadi kado ulang tahun terbaik gue, yaitu studio baru Gaptek jadi 100%. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa juga pada Gaptek pindahan episode final.